Tahun baru udah di depan mata nih. Gimana? Kalian udah punya pasangan buat diajak ke acara malam tahun baruan belum? Kalau belum, gak apa-apa. Gak punya pasangan gak masalah. Yang penting jangan sampai gak punya duit. Jangan sampai juga nih gara-gara kamu kelamaan ngejomblo bikin kamu jadi membenci cinta kayak karakter yang ada dalam film ini nih. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Berbagi cerita Queen TV. Di sebuah tempat sedang berlangsung konser yang sangat meriah dari idol group bernama Like Legend yang beranggotakan 5 orang. Di antaranya ada Kawota Kirigaya, Kanoto Asuma, Haruka Rusu, Ya Haruna, dan Itsuki Naruse. Dari kelima anggota itu, Kawota Kirigaya adalah orang yang paling banyak disukai. Sehingga film yang dibintanginya tahun lalu berhasil menduduki peringkat pertama film terlaris. Album fotonya juga sudah terjual lebih dari 200.000 kopi. Bahkan ia disebut-sebut sebagai idol yang menjadi ikon nasional. Berbeda dengan kebanyakan anak muda lain yang tergila-gila sama idol grup Like Legend, seorang gadis bernama Sahoko Wakaume malah kebalikannya. Dia membenci para idol grup itu dan merasa bahwa mereka terkenal hanya mengandalkan wajahnya saja. Tapi dia nggak hanya membenci idol grup itu aja, dia juga membenci semua pria tampan yang ada di dunia ini. Hal ini terjadi karena traumanya saat SMA dulu. Ia pernah menyatakan cinta kepada seorang pria tampan di sekolahnya. Dari sinilah malapetaka itu terjadi. Pria itu mengiriminya pesan yang sangat menyakitkan hingga membuat Sahoko trauma. Isi pesannya itu ya kurang lebih si pria ini tuh pengen Sahoko tuh ngaca gitu. Masa cewek cupu kayak dia naksir pria ganteng kayak gue? Kayak gitulah ya intinya. Dan gak sampai di situ aja. Keesokan harinya satu sekolah tahu kalau si Sahoko ini menyatakan cinta kepada Kimura. Udah pasti dong satu sekolah itu jadi heboh karena si Sahoko ini terkenal cupu dan kutu buku. Jadi mungkin kesannya bisa-bisanya gitu orang kutu buku kayak dia dengan pedenya menyatakan cinta kepada Kimura yang notabene pria paling tampan dan populer di sekolah itu. Sejak itulah Sahoko sangat membenci pria-pria tampan sampai nih dia mutusin buat melajang seumur hidup. Saat ini, Sahoko yang udah kuliah dan lagi liburan musim semi membantu ibunya di kedai. Lalu, seorang pria masuk ke kedainya dan memesan makanan. Saat melihat wajahnya, Sahoko merasa tidak asing dan wajahnya itu mirip dengan seseorang yang lagi diberitakan di televisi. Barulah saat itu Sahoko sadar bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Kawota Kirigaya. Melihat langsung kayak gini, Sahoko pun gak bisa memungkiri bahwa pria yang ada di hadapannya sangat tampan. Karena sahabatnya yang bernama Yuko itu sangat ngefans kepada Kaoto, Sahoko pun meminta tanda tangannya. Kaoto yang emang sangat baik kepada fans ini dengan senang hati memberikannya. Terus karena tadi pas dia masuk Sahoko lagi ngeliatin dia di TV, dia itu berpikir kalau Sahoko itu fans beratnya. Makanya nih tanpa diduga, Kaoto mencium kening Sahoko sebagai bentuk kasih sayangnya kepada fans. Sahoko paham betul bahwa itu adalah fan service, tetapi Sahoko memberitahunya bahwa ia bukan penggemar Kaoto. Mendengar hal itu, tentu aja Kaoto terkejut. Sejak itulah ia bertekad untuk mendapatkan hati Sahoko agar ciuman yang diberikan di keningnya menjadi kenang-kenangan yang tidak akan dilupakan olehnya. Keesokan harinya, Kaoto kembali datang ke sana membawa banyak CD dan majalah tentang dirinya untuk diberikan kepada Sahoko. Hal ini dilakukan Kaoto dengan tujuan agar Sahoko menyukainya dan menjadi penggemarnya. Kaoto lalu bertanya apakah Sahoko sudah punya pacar. Sahoko pun memberitahunya bahwa ia memutuskan untuk tidak pernah jatuh cinta. Bagi Sahoko, cinta itu hanya membawa penderitaan. Sebab itulah, ia berencana untuk melajang seumur
hidup dan mendapatkan banyak uang agar dirinya tidak pernah terpuruk lagi. もう二度とあんな思いはしたくない。 Kaoto tidak mempermasalahkan pandangan Sahoko terhadap cinta, tetapi manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Sebab itulah, menurutnya masih terlalu dini untuk memutuskan melajang seumur hidup. Mungkin saja di masa depan, Sahoko akan menemukan cinta luar biasa yang akan menyembuhkan lukanya. 恋愛が全てじゃないし、トラウマを忘れちゃうほど決めつけなくてもいいんじゃない？ Keesokan harinya lagi, dan keesokan harinya lagi, Kaoto tetap datang ke sana. Tetapi hari itu ada seorang pria mabuk yang seolah-olah mengejeknya. Ia mengatakan bahwa Kaoto hanya bermodalkan tampang untuk menjadi seorang idol. Kaoto menanggapinya dengan santai dan menganggap itu adalah sebuah masukan. Ia pun berterima kasih kepada pria itu. Sahoko khawatir Kaoto terluka oleh ucapan pria tadi. Ia pun menghiburnya dengan sedikit kata-kata yang menenangkan. Kaoto mengaku ia selalu ingin tahu alasan mengapa orang membencinya. Jika ia harus berubah demi membuat orang itu menyukainya, ia pun rela melakukan hal tersebut karena ia ingin membuat orang lain bahagia dan menghibur lewat penampilannya. Ucapan Kaoto itu membuat pandangan Sahoko kepada pria-pria tampan mulai berubah. Ternyata tidak semua pria tampan memiliki sikap yang sombong. 自分を嫌い、どうして嫌われちゃったのか、もちろん変えるし、他の人に笑顔になってもらうには。ありがとね、さわこちゃん。 Sahoko lalu pergi melanjutkan perjalanannya untuk mengirim makanan. Rupanya yang memesan makanan itu adalah Kaoto yang meminta dikirim langsung ke apartemennya. Tetapi karena Sahoko melihat Kaoto bertelanjang dada, ia pun menjadi kaget dan menumpahkan makanannya. コウタ、彼女来たぞ。さわこちゃん。 Sebagai bentuk tanggung jawab, akhirnya Sahoko memasakkan makanan untuknya. Hal ini membuat Kaoto sangat gembira karena berkat makanannya terjatuh, ia bisa merasakan masakan Sahoko. Tetapi tiba-tiba saja nih, 朝までたっぷり俺に可愛がられて死ぬかと思った。 Kaoto malah latihan akting dan membuat Sahoko jadi salah tingkah. Sambil masak, mereka pun cerita-cerita nih. Dari sinilah kita tahu bahwa orang tua Kaoto sudah meninggal. Sahoko lalu bertanya siapa perempuan yang berfoto bersamanya. Kaoto menjawab bahwa itu adalah temannya. いただきます。 Dalam perjalanan pulang, Sahoko tidak sengaja bertemu dengan Kimura dan teman-temannya. Mereka masih melabeli Sahoko sebagai gadis pengirim surat cinta kepada Kimura. Mereka pun mengejek dan menertawakan Sahoko. Saat itulah Kaoto datang memeluknya dan berpura-pura menjadi pacarnya. Pengakuan itu jelas saja membuat Kimura dan teman-temannya sangat terkejut. お待たせ。俺の彼女に何か用？彼女？ Rupa-rupanya Kaoto ini ngejar Sahoko karena sapu tangan Sahoko tuh ketinggalan di rumahnya. Terus Sahoko tuh nanya kenapa Kaoto melakukan hal tadi. Kaoto menjawab bahwa ia tidak suka melihat orang lain menangis dan ia ingin melihat orang lain tersenyum. Untuk menghibur Sahoko, Kaoto pun mengatakan bahwa Sahoko itu adalah koki yang hebat, putri yang penyayang yang selalu membantu keluarganya, dan juga gadis yang baik yang selalu mencemaskannya. Kaoto juga mengatakan bahwa Sahoko sudah diakui oleh dirinya yang merupakan ikon nasional. Maka dari itu, Sahoko tidak boleh sedih-sedih lagi. Duh, apa nggak meleleh itu si Sahoko? Yes, dan bener aja nih, Sahoko jadi kepincut oleh Kaoto. Dia nggak peduli lagi kalau misalkan nanti dia bakalan terluka karena cinta. Karena kali ini dia benar-benar udah jatuh cinta kepada Kaoto. もう傷ついたっていい。私はこの人のことが。 Sejak saat itu, Sahoko pun jadi ngefans banget kepada Kaoto nih. Dia sampai nontonin drama dan film-filmnya. Dia juga koleksi banyak CD dan majalah tentang Kaoto. 絶望と触れ動く二人。 全部顔顔面に生まれてたの。
Tapi meskipun dia udah cinta kepada Kaoto nih, dia nggak gegabah. Dia tahu kalau misalkan dia menyatakan cinta sekarang, udah pasti bakalan ditolak. Jadi, Sahoko membuat rencana pernyataan cinta 10 tahun ke depan. Ia tidak akan mengulangi kesalahannya saat SMA dulu. Untuk sekarang, ia hanya akan fokus memperhatikan Kaoto dan mendukungnya. Dan ia pun berjanji sebelum 10 tahun, ia akan menyimpan rapat-rapat perasaannya hingga Kaoto tidak akan pernah mengetahui perasaan Sahoko yang sesungguhnya. Sementara itu, anggota League Legends sedang melakukan rapat grup melalui online. Haru, yang baru pulang dari rekaman, memberitahu seluruh anggota grup bahwa ada seseorang yang mengatakan grup mereka hanyalah mesin fan service, bukanlah idol sejati. Sebab itu, Haru mengusulkan agar mereka membuat sebuah gebrakan yang dapat membuat citra mereka naik meskipun itu tidak disukai oleh fans mereka. Tetapi nih, Kaoto yang emang sangat-sangat loyal sekali kepada fans menolak usulan tersebut. Karena bagi Kaoto, mereka bisa berada di titik sekarang adalah karena fans-fans mereka. この件は俺たちだけで答え出すわけにはいかないから。それはそうだけど。 Di kedainya, Sahoko mendapat telepon dari Kaoto untuk mengantarkan makanan pesanannya ke sebuah stasiun televisi. Setibanya di sana, Sahoko dibuat takjub dengan kemewahan gedung televisi tersebut. Tidak hanya itu saja, ia bahkan bertemu dengan aktris-aktris terkenal. テレビ局心臓に悪い。 Setelah tiba di sana, Sahoko disambut hangat oleh Kaoto. Ia bahkan diperkenalkan kepada anggota League Legend yang lain. 東かなとです。この間はどうも。成瀬律樹。春名優です。若梅沙穂子と申します。 Sahoko bahkan diajak melihat proses syuting mereka. Gak lama setelah itu, Kanato datang ke sana membawa buku yang berisi catatan rencana cinta 10 tahunnya. Rupanya buku itu tidak sengaja terjatuh dan ditemukan oleh Kanato. Ia menyuruh Sahoko untuk memberitahukan saja perasaannya kepada Kaoto sebelum perasaan itu membusuk dalam 10 tahun. Intinya si Kanato ini nasehatin si Sahoko biar gak takut buat nyatain perasaannya hanya gara-gara takut terluka. Lalu Sahoko menjawab bahwa pria tampan seperti Kanato tidak akan pernah mengerti tentang perasaannya. Tetapi Kanato merasa itu hanya alasan Kaoto saja. Jika Sahoko terus memendam perasaan itu, ia tidak akan pernah bisa membuka hati Kaoto yang sudah lama tertutup. Obrolan mereka pun terhenti ketika seorang wanita menghampiri mereka. Kanato lalu memperkenalkan wanita itu kepada Sahoko. Ia bernama Emika yang merupakan teman SMA-nya Kaoto. Terus nih, Kanato menggoda Sahoko dengan bertanya apakah ia cemburu kepada Emika karena Emika merupakan teman dekatnya Kaoto. Tapi yang cemburu di sini tuh malah Emika karena melihat Kanato akrab dengan Sahoko, bahkan sampai bercanda-bercanda. Meskipun dia dekat dengan Kaoto karena merupakan teman satu SMA-nya, tetapi Emika ini tuh sukanya kepada Kanato. 俺のファンだから。ね。若梅沙穂子、恐ろしい子。 Di hari lainnya, Sahoko kembali mengantarkan pesanan Kaoto yang sedang menjalani syuting video klip. Tetapi sayangnya, hari itu syuting mereka tidak begitu lancar. Melihat Sahoko ada di sana, Kaoto pun meminta tolong kepadanya untuk menjadi objek wanitanya agar akting mereka terlihat lebih tulus dan meyakinkan. いる彼女を特別な相手だと思って一人ずつセリフを言ってください。言ってればいいだけだから。だからみんな気持ち入ると思うし。 Kemudian syuting pun dimulai. Melihat para pria tampan ada di hadapannya dengan mengucapkan kalimat-kalimat rayuan, membuat Sahoko jadi salah tingkah nih. 顔もめっちゃ可愛いね。 Setelah selesai syuting, Sahoko diberi hadiah oleh sutradara. Hadiah itu adalah miniatur para anggota grup League Legend. Sahoko lalu mengakui perasaannya di hadapan miniatur Kaoto. 入ヶ谷浩太さん、あなたの大好き。 Tanpa ia sadari, Kaoto ada di dekat pintu dan mendengar ucapan itu. 聞いてました。 Lalu Sahoko pun pergi begitu saja dari sana tanpa menjelaskan apapun kepada Kaoto. Tetapi Kaoto berhasil mengejarnya dan mereka pun bicara berdua. Kaoto berterima kasih karena Sahoko sudah membantu syuting mereka. Kaoto juga mengaku menyukai Sahoko tetapi hanya sebatas teman. Sebelum Kaoto pergi, kali ini Sahoko menyatakan perasaannya langsung di hadapan Kaoto. Sahoko mengatakan bahwa ia mencintai Kaoto. Ia ingin mengusahakan ini karena Kaoto memberinya banyak
banyak keberanian. Kaoto lalu mengatakan bahwa ia memutuskan untuk tidak memiliki orang spesial di hidupnya. Ia juga meminta maaf karena tidak bisa membalas perasaan Sahoko. Karena Kaoto sudah mengetahui isi hati Sahoko, maka ia pun memutuskan untuk menjauhinya. あなたのことが好きです。特別な相手は作らないって決めてるから、気持ちを知った以上、陽子ちゃんとはごめんね。 Beberapa minggu setelah itu, media digemparkan dengan skandal Kaoto Kirigaya yang diberitakan telah mencampakkan pacarnya hingga membuat pacarnya itu meninggal. Akibat skandal ini, Kaoto dinonaktifkan dari grup League Legends sampai batas waktu yang belum ditentukan. Melihat berita itu, tentu aja bikin Sahoko jadi sedih. Tetapi, ia juga tidak bisa melakukan apapun untuk menolong Kaoto. Tiba-tiba aja nih, Kanato datang ke sana dengan membawa kotak yang sangat besar. Rupanya, kotak itu berisikan Kaoto. Kanato meminta tolong kepada Sahoko untuk menjaga Kaoto sementara waktu. Karena Kanato merasa rumah Sahoko adalah tempat paling aman dari kejaran media. Kaoto sendiri jelas kaget karena Kanato mengakunya tuh mau bawa dia ke kantor, tapi malah bawa dia ke tempatnya Sahoko. こいつしばらくかくまってやってくれ。 Pada malam harinya, Sahoko menyiapkan kamar untuk Kaoto. Agar tidak canggung, ia mengatakan bahwa dirinya hanya membantu dan ia sudah menyingkirkan perasaannya kepada Kaoto. Sebelum Sahoko pergi, Kaoto meminta tolong kepadanya untuk membelikan sesuatu. Rupanya, Sahoko dimintai tolong untuk membelikan celana dalam Kaoto. Sampai bikin Sahoko ini jadi ngebayangin yang enggak-enggak. こんな時に不謹慎極まりない。 Sementara itu, di tempat lain, Emika bertanya kepada grup League Legends yang lain tentang kebenaran berita Kaoto. Tetapi, mereka tidak bisa mengatakan apapun. Mereka mengaku sangat mempercayai Kaoto dan akan selalu menunggunya. Mereka yang hari itu akan perform di suatu acara, terpaksa harus menelan kecewa karena penampilan mereka dibatalkan akibat komentar-komentar tentang skandal Kaoto yang membanjiri akun media sosial acara tersebut. 今日の出演は見送りになった。どうしているらしい。あとの連ドラにも動かなきゃいいけど。 Kembali ke kediaman Sahoko, pas Sahoko mau mandi nih, tiba-tiba aja si Kaoto malah nyelonong masuk karena nggak sadar di dalam itu ada Sahoko. Dan apa yang terjadi? Ya kayak gini. 本当にすみませんでした。 Karena merasa bersalah nih, akhirnya Kaoto pun pamit pergi dari sana. Tapi Sahoko mencegahnya dan menyuruh Kaoto untuk tetap tinggal di sana. Lalu dia bertanya apa ada sesuatu yang dibutuhkan Kaoto karena tadi ia pergi ke kamar mandi. Kaoto lalu menjelaskan ia sedang mencari termometer. Karena kata ibu Sahoko nih, termometer itu ada di laci kamar mandi. Rupanya pas Sahoko ngecek keningnya Kaoto nih, Kaoto tuh lagi demam tinggi banget. Jadilah Sahoko pun merawat Kaoto. Ya, dengan telaten mengompres keningnya agar demamnya segera turun. Karena mereka ngobrolin soal artikel tentang Kaoto, disitulah Kaoto cerita kebenarannya bahwa foto yang pernah dilihat Sahoko saat di apartemennya adalah teman masa kecilnya Kaoto bernama Rei. Rei adalah orang yang sering menghiburnya di saat Kaoto mengalami masa-masa terpuruk, seperti saat ia gagal diterima debut dan saat ibunya meninggal dunia. Rei lah orang yang selalu berada di sisinya. Hingga suatu hari Kaoto berhasil diterima debut dan ia pun harus pindah ke Tokyo. Disinilah Rei meminta mereka untuk berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Suatu hari, Rei datang ke apartemen Kaoto saat ia dalam keadaan tidur. Saat itulah Kaoto merasakan Rei menciumnya. Setelah kejadian itu, Kaoto pergi ke Tokyo tanpa berpamitan terlebih dahulu kepada Rei. Ia sangat bingung terhadap perasaannya dan tidak tahu harus merespon perasaan Rei seperti apa. Tetapi, Rei masih tetap setia mensupport dan menyemangatinya lewat pesan-pesan yang ia kirimkan kepada Kaoto. Meskipun Kaoto tidak pernah membalas pesannya sekalipun, Rei tetap konsisten mendukungnya. Meski begitu, Kaoto berjanji suatu hari nanti akan mengatakan kepada Rei bahwa ia sangat peduli kepadanya dan ia sangat berterima kasih karena Rei telah banyak membantunya dan menyelamatkan hidupnya. Tetapi sayangnya hari itu tidak pernah tiba karena Rei keburu meninggal dunia akibat tertabrak mobil saat pulang sekolah. Di hadapan pusaranya, Kaoto membaca kembali pesan-pesan dari Rei. Ia sangat merasa bersalah dan sangat menyesal karena belum sempat mengatakan bahwa ia sangat peduli kepada Rei. Dan yang membuat Kaoto tambah nyesek nih saat ia membaca pesan terakhir dari Rei yang mengatakan
mengatakan bahwa Kaoto jangan pernah merasa sendirian karena Rei selalu ada untuknya dan selalu mendukungnya. Sementara itu, channel YouTube League Legends semakin mengalami penurunan subscriber akibat skandalnya Kaoto. Mereka bahkan dilarang memposting kegiatan sehari-hari anggota grup League Legends yang lainnya. Padahal, mereka melakukan itu agar fans tidak merasa khawatir dan tetap bisa memantau mereka lewat media sosial. Yang lebih parahnya lagi, selain dilarang memposting apapun di channel YouTube mereka, media sosial League Legends pun dinonaktifkan. Sehingga mereka tidak bisa memberikan update tentang kondisi mereka saat ini kepada para fans mereka. Keesokan harinya, demam Kaoto pun mulai mereda. Untuk mengurangi rasa bersalah Kaoto, Sahoko mengatakan bahwa ia bukanlah orang yang jahat. Ia bisa melihat dari foto mereka berdua bahwa Rei terlihat sangat bahagia ketika bersama Kaoto. 部屋に飾ってあった写真、よくわからないですけど、写真の中のレイ幸せそうに見えました。 Lalu Kaoto melihat sebuah artikel yang mengejutkan yang memberitakan bahwa grup League Legends akan segera bubar. Kaoto lalu menelpon seseorang dan ia mendapat kabar bahwa penampilan mereka di sebuah festival yang cukup besar dibatalkan. Tidak lama kemudian, ia pun dijemput oleh manajernya dan pergi dari rumah Sahoko. Sebelum pergi, ia berterima kasih atas kebaikan Sahoko. 結局、何の力にもなれなかった。 Tidak lama kemudian, Emika datang ke kedainya Sahoko untuk memesan makanan favoritnya Kaoto. Ia memberitahu Sahoko bahwa Kaoto terjebak di dalam apartemennya. Sebab itulah, ia ingin menghibur Kaoto dengan makanan favoritnya dan menitipkannya kepada manajernya. Menurut Emika, untuk mengubah keadaan, mereka harus bersikap positif dan tetap semangat. Emika mengaku ia pun pernah bersedih dan merasa terpuruk. Tetapi, karena penggemarnya selalu mendukungnya dan menyemangatinya, ia pun berhasil bangkit dan menjadi kuat. Emika juga mengatakan bahwa tidak ada orang yang terlahir menjadi bintang. Justru dukungan orang-oranglah yang membuat mereka bersinar. Ucapan Emika itu memotivasi Sahoko untuk mendukung League Legends agar mereka berhasil bangkit dan kembali bersinar. 若梅沙穂子、勇気を出せ。 Sahoko pun memulai aksinya dengan menyemangati para anggota League Legends dengan menggunakan sebuah topeng. Ia pun melakukan ini dengan konsisten hingga aksinya ini viral di media sehingga videonya ini sampai kepada Kaoto. Di agensi, manajer memberitahu bahwa League Legends harus vakum untuk sementara waktu. Kaoto meminta maaf kepada anggota grup yang lain karena ini semua terjadi akibat ulahnya. Saat keluar dari sana, mereka disambut hangat oleh para fans termasuk Sahoko. Hari itu, ia menyemangati League Legends tanpa menggunakan topengnya, sehingga Kaoto bisa melihat ketulusan Sahoko dalam memberikan dukungan kepada mereka. 沙穂子ちゃん。 ファンがいる。だが一人じゃない。だから笑顔でいてください。応援しますから。 Lalu di dalam mobil, Kanato memberikan surat dari orang tua Rei kepada Kaoto. Kanato yang sempat melihat surat itu mengatakan bahwa di dalam surat itu ada surat dari Rei. Orang tua Rei mengirim surat itu karena tidak mau Kaoto menyesali masa lalu. Di dalam surat yang ditulis oleh Rei sebelum meninggal itu, intinya tentang si Rei ini pengen ngelihat Kaoto selalu bahagia. Ia juga pengen Kaoto nggak merasa sendirian karena ia selalu memperhatikannya dari jauh. Lalu dalam surat itu juga, Rei mengatakan bahwa ia tidak mencintai Kaoto. Ia hanya peduli kepadanya dan hanya ingin melihatnya bahagia. Dalam kalimat terakhir di surat itu, Rei meminta Kaoto berjanji untuk selalu bahagia. Saat tiba di pusat kota, dukungan dari para fans mereka pun ditayangkan di semua billboard yang ada di sana. Setelah itu, Kaoto meminta Sahoko untuk datang ke pemakaman. Kaoto memberitahu bahwa itu adalah makamnya Rei. Ia lalu menyuruh Sahoko untuk menyapanya. Di depan makamnya Rei, Kaoto berjanji kepadanya untuk bahagia. Ia berjanji akan melakukan apapun untuk meraih kebahagiaan itu. Kaoto juga meminta Sahoko untuk selalu mendukungnya. Karena takut Kaoto terluka lagi nih, Sahoko memutuskan untuk mendukung Kaoto dari jauh sebagai penggemarnya, bukan sebagai seseorang yang
yang mencintainya. Di sini Sahoko juga meminta kepada Kaoto nih buat mereka tuh nggak usah ketemu lagi aja gitu. Mungkin karena nggak mau saling menyakiti lagi kali ya. Selanjutnya, Kaoto pun menceritakan kejadian yang sebenarnya sebagai bentuk klarifikasi tentang berita yang sudah beredar selama ini. Lalu mereka pun mengumumkan bahwa pada jam dan hari tertentu akan ada kejutan yang mereka berikan untuk penggemar di channel YouTube mereka. Hari itu pun akhirnya tiba. Para fans menyambut dengan antusias, termasuk Sahoko yang menonton lewat billboard. Rupanya, hari itu adalah comebacknya League Legend setelah vakum karena skandal Kaoto. Lompat bersama, tinggi ke angkasa, rasakan irama, bebas tanpa kata. Karena penampilan League Legend hari itu disiarkan secara live di tempat yang tidak jauh dari tempatnya Sahoko saat itu, para fans berbondong-bondong untuk pergi ke tempat mereka. Tetapi hanya Sahoko yang terlihat tidak begitu antusias dan ia malah menghapus nomornya Kaoto. Lalu Sahoko pun pergi ke kuil dan mengakui perasaannya bahwa ia sangat ingin menjadi pendukung terdekatnya Kaoto, tetapi ketika ia di dekatnya, ia selalu ingin memilikinya dan selalu ingin menjadi orang yang paling istimewa untuk Kaoto. Bak Gayung bersambut. Gak lama kemudian nih, Kaoto datang ke sana dan menyatakan perasaannya. サオコちゃんのことが好きなんだ。サオコちゃん、特別になって